nama saya Vina Malia dari kelas 3O Manajemen dengan NPM 1220419. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memperbaiki kompetensi. Di sini tuh ada jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Di sini ada jenis-jenis dan kategori kompetensi dari berbagai ahli. Ada dari ahli Ray Speicher dan Signer Speicher 1993, lalu ada Michael Armstrong 1994, praktis MSDM, terus juga ada Margaret Dahl 2003, terus ada NCVQ dalam Margaret Dahle 2003, lalu ada Training Agency 1998, lalu juga ada MC Collen 1993, dan yang terakhir itu ada dari SK Kepala BKN 2003. Yang pertama itu ada kompetensi karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau dikerjakan unggul dalam pekerjaan di dalam pekerjaan suatu situasi. Lalu di sini ada komponen kompetensi. Yang pertama itu ada motivation. Motif atau penggerakan, mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Lalu ada self concept yang itu dalamnya itu ada sikap, nilai dan citra diri seseorang. Lalu juga ketiga ada skill atau juga kemampuan untuk melaksanakan tugas. Lalu ada traits atau juga karakteristik fisik dan merespon konsisten terhadap berbagai situasi informasi. Lalu ada knowledge, yaitu pengetahuan informasi secara dalam bidang spesifik tertentu. Lalu di sini ada perlunya kompetensi diperbaiki. Yang pertama itu ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Lalu keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian, keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Lalu juga ada pengalaman, karakteristik, personal, motivasi, isu emosional, dan yang terakhir itu ada kapasitas intelektual. Lalu di sini tuh ada tingkatan perbaikan kompetensi. Yang pertama itu ada mudah diperbaiki atau mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan atau mengelola kinerja. Lalu yang agak sulit diperbaikinya itu ada orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran narsisis, kecerdasan organisasional. Lalu juga ada sulit diperbaiki, ada inisiatif, inovatif, integritas, dan kejujuran, pengelolaan, tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Lalu di sini juga ada perbedaan kompetensi dan konsep lain. Menunjukkan pada pendekatan perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Lalu juga ada kompetensi, pemahaman kompetensi, pengetahuan seseorang, keterampilan perilaku, dan yang terakhir itu ada keterampilan perilaku. Lalu di sini juga ada metode penilaian kompetensi. Yang pertama itu ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Kedua itu desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga itu studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Lalu di sini ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yaitu ada mengidentifikasi kriteria simpel, terus analisis data dan pengembangan model. Kompetensi juga ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Lalu juga ada penetapan kriteria kinerja efektif, mengumpulkan data, dan yang terakhir itu ada validasi model kompetensi.
Nah, di sini tuh ada tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama itu ada menetapkan kriteria, kedua itu ada mengidentifikasikan kriteria sampel, yang ketiga itu ada metode pengumpulan data bervariasi, keempat analisis data dan pengembangan model, kelima itu validasi model kompetensi, yang terakhir itu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Nah, di sini juga ada tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama itu ada menjelaskan kriteria kinerja, kedua itu mengidentifikasikan orang-orang yang sampel kriteria, ketiga itu ada mengumpulkan data melalui BI atau metode lain. Yang keempat itu ada menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang keempat itu ada mengesahkan model kompetensi. Dan yang terakhir itu ada mendesain aplikasi. Nah, di sini ada dimensi kompetensi. Lalu di sini juga ada tabel pembagian kompetensi dari beberapa ahli. Nah, di sini juga ada contoh tabel pembagian kompetensi beberapa ahli. Di sini juga ada tabel pembagian kompetensi beberapa ahli menurut Spencer 1993. Nah, di sini tuh ada contoh kompetensi dalam SKJ. Yang pertama itu ada kompetensi umum. Lalu yang kedua itu ada kompetensi kepemimpinan, dan yang ketiga itu ada kompetensi bidang atau teknis. Oke, sekian materi tentang memperbaiki kompetensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.